dalam hal kayak gitu tuh gue sedih sih sebenarnya, kayak sangat disayangkan banget kalau itu sampai terjadi gitu. Tapi kalau itu terjadi, gue pengen pesan aja gitu, don't be afraid to seek help, to seek for help, karena kalau lu diem aja, itu menurut gue akan nggak membantu gitu. Yang orang yang melakukan sexual violence ke lu itu tetap berkeliaran dan lu tetap harus struggle dengan trauma lo, dan dia juga nggak bakal ngerasa bersalah. Iya, karena lu diem aja, dia nggak ngerasa bahwa hal itu salah, dan bisa jadi dia akan ngelakuin itu ke yang lainnya gitu, dan bakal banyak korban-korban lain yang kalau misalkan lu nggak stop itu di situ di diri lu gitu. Makanya kayak itu sih, kalau misalkan emang when it happen, tapi yang penting adalah respon setelahnya itu apakah lu mau diem aja atau lu mau ngelawan. Karena menurut gue ngelawan itu nggak berhenti di saat kejadian itu. Kalau emang lu saat kejadian itu nggak berdaya, ya udah gitu, tapi setelah itu lu harus ngelawan juga gitu loh, biar ya siklus itu nggak terus berputar. Gue setuju banget kalau misalnya pemerkosaan itu tuh emang anjing sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang si laki-lakinya emang pengen banget, dan itu gue juga nggak setuju kalau misalnya dia harus memperkosa pacarnya atau temennya gitu. Kalau emang lu pengen banget ya lu open BO aja gitu. Lu maksudnya sama orang yang emang berkecimpungan dengan pekerjaan yang seperti itu gitu loh. Kalau emang udah nggak mau, atau pasangan lu nggak mau, teman lu nggak mau, ya jangan dipaksa gitu. Karena gue juga menolak banget nih sama pemerkosaan gitu. Dan itu kayak lu harusnya bisa ngontrol diri lu sendiri dong. Itu tuh bukan sesuatu yang kayak masa ketika lu mau ngemukulin orang lu harus nyari objek orang yang mau dipukulin, kan itu kan salah kan. Maksudnya kayak itu adalah sesuatu yang nggak benar, dan itu yang emang lu harus perbaikin gitu loh. Jadi nggak boleh menormalisasikan hal yang salah. Dan gue lebih kasihan sama yang sampai di video dan di share itu tuh, aduh, gue kasihan mentalnya itu kalau cewek tahu, terus belum tahu lagi nanti kalau misalnya di lingkungannya dia bakal diperlakukan apa sama lingkungannya kan. Jadi dia emang abis banget dibully kan di situ. Dan gue juga kayak bingung gitu loh, maksudnya tujuannya apa sih? Kayak lu ngerekam, maksudnya kayak lu ngelakuin hal itu sama pacar lu nih, maksudnya kayak itu pacar lu kan. Masa lu setega itu sih? Dan kayak apa sih mau lu cari dari kayak gitu? Apa lu mau ngancem? Maksudnya kayak masa pacar sendiri lu kalau lu putus sama gue sebar gitu kan. Biasanya kan, gitu kan. Itu ada istilahnya itu. Apa itu namanya sextortion. Oh, sextortion. Jadi dari kata extortion itu kan dia artinya kayak blackmail gitu, apa sih? Kayak ngancem gitu. Iya, blackmail sih, blackmail. Extortion tuh ya hampir sama dengan blackmail artinya. Nah, kalau dengan istilah sextortion itu artinya yang dia mengancam, dia memeras tapi menggunakan seks, video seksnya itu. Nah, itu memang adalah salah satu yang harus dibenerin juga dalam sistem kita kan anak hukum ya, jadi pasti kita dalam sistem peradilan kita juga harus ada juga undang-undang yang melindungi korban, harus ada gimana sistemnya, gimana kita bisa memberikan jaminan penuh bahwa korban itu akan dilindungi gitu. Safe place-nya harusnya sih ada gitu. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalkan hal yang kayak gitu udah sering banget terjadi, tapi tidak ada kayak usaha yang dilakukan oleh orang-orang gitu, di masyarakat gitu untuk menanggulangi hal itu. Dan nggak perlu nunggu untuk korbannya yang ngomong gitu loh. Maksudnya kayak kita dari lingkungan, dari mungkin kayak lu berdua anak hukum gitu kan, ya yang maksudnya ranah-ranah itu kan masih nggak terjangkau, bukannya nggak terjangkau sih, cuman kayak kurang terjangkau, kurang tersentuh. Kedepannya mungkin kayak teman-teman yang yang bakal nanti di masa depan jadi ya mungkin penyusun si undang-undangnya, si peraturannya itu bisa lebih aware gitu loh, lebih kayak sadar kalau hal ini tuh juga ancaman ancaman juga, dan kayak ancaman besar, nggak cuma kecil ini tuh. Dan pemerintah pun juga harusnya lebih lebih peka terhadap masalah-masalah perempuan yang sekarang ya. Nah, terus misalnya kalau dari
dari pacaran itu kan biasanya nggak sedikit juga kalau dari pacaran itu menimbulkan fenomena nikah muda. Nah, itu what do you think? Kalau dari gue ya, menurut gue ya nikah itu pilihan. Maksudnya kayak ketika dia memilih untuk nikah muda, ya udah mungkin dia udah mempertimbangkan atau mungkin karena ya karena udah pacaran ngerasa cocok, ya udah terserah. Cuman kayak menurut gue untuk temen-temen yang kayak pengen nikah itu kan ya dipikirin lagi, karena nikah itu nggak berhenti sampai kalian berdua sah. Nikah itu kan kayak seumur hidup kan. Dan itu di sana tuh nanti kedepannya lu bakal jadi, mungkin ada teman-teman yang mau jadi orang tua, bakal bikin keluarga, dan itu nggak terbatas dari cuman kesiapan lu suka sama dia, lu cinta sama dia, lu yakin sama dia, tapi kayak lu siap nggak untuk ngejalanin ke step itu. Karena ya nikah itu kan menurut gue pekerjaan sesuatu seumur yang, hidup ya. Iya, dan itu kayak sakralnya dalam artian bebannya bakal nambah gitu. Menurut gue itu ya suatu beban, bukan yang beban, cuman kayak emang pace yang tekanannya tuh lebih besar dibanding kayak sekarang kita anak-anak muda. Kalau dari gue sih, gue dengan masalah nikah itu nggak terlalu gimana ya. Nikah muda itu bukan sesuatu yang menjadi permasalahan isu sosial. Ya itu mungkin menjadi permasalahan, tetapi menurut gue itu kembali ke orang kan. Itu salah Yang ketika lu nikah dipaksa. muda karena dipaksa. Iya, Nikah memaksa muda pernikahan. karena ya misalkan gini nih, kayak lu udah terlanjur misalkan lu pacaran terus kecelakaan gitu, terus lu dipaksa untuk nikahin si ininya, sementara kayak si cowoknya ini ya lu kecelakaannya karena diperkosa misalkan, itu kan menurut gue harusnya jangan dipaksa nikah. Lu malah jadi tambah traumanya, udah dulu trauma saat kejadian pemerkosaan itu, terus ditambah lagi trauma lu harus ngejalanin hidup sama dia gitu loh. Fakta sih Itu udah kayak, itu bukan jawaban, bukan jalan keluar. Itu menurut gue itu malah jadi itu ngedouble si masalahnya. itu makin merendahkan posisinya perempuan, makin jadi tidak berdaya perempuan itu. Kayak gitu ceritanya. Pusing ya gue ya. Karena banyak Iya, masalahnya. banyak masalah, banyak. Dan aku jujur ya, sayang sekali kayak durasi kita tuh kayak cuma terbatas ya, karena kita terbatas durasi, padahal banyak banget yang masih pengen diomongin, masih banyak yang pengen dikeluarin, pengen tapi oke, terakhir ceritain gitu. gue pengen tahu nih, karena gue kepo banget ya. Peran lu berdua ini bisa dianggapnya seperti apa? Apakah social woman interest atau apa? Atau pejuang wanita atau gimana? Pejuang wanita. Enggak, kalau Olga dulu deh. Aku nggak melabeli diri ya, aku apa gitu, aku nggak melabeli diri. Tapi yang jelas aku di sini karena aku perempuan, aku sendiri perempuan, jadi ini buat diri aku sendiri. Aku pengen melakukan sesuatu untuk merubah kondisi dan situasi kita yang saat ini gitu, dimana perempuan itu adalah kaum kelas kedua gitu. Aku pengen merubah segala ketimpangan itu juga, nggak cuma buat diri aku sendiri, tapi juga aku ada adik perempuan dan ada keponakan perempuan dan ada teman-teman perempuan yang lain gitu. Aku pengen gimana ya, aku kayak merasa ada tanggung jawab gitu. Iya, aku juga kayak ngerasa gini loh, maksudnya bukannya ngelabelin aku sebagai pejuang perempuan atau gimana, cuman kayak ya sadar diri ya. Kayak aku merasa aku di sini punya privilege yang mana aku punya akses ke sana, aku punya akses untuk tahu tentang hal itu, dan aku pengen teman-teman perempuan yang lain tuh sadar kalau misalkan hal itu ada, dan hal itu emang kita tuh penting untuk tahu itu gitu. Dan aku pengen kayak ya teman-teman perempuan di luar sana, dan juga kayak ya di lingkunganku kan juga banyak perempuan, adikku perempuan, sama kayak Olga juga, itu pengen kayak ya nggak jauh dari hal-hal kayak gini loh, bukan yang kayak ketika amit-amit sampai kejadian hal itu di hidupnya, mereka tahu harus apa gitu sih. Nah, untuk yang terakhir banget nih, dari selama tadi kita ngomong soal pelecehan seksual, terus sexual assault, terus pernikahan dini, terus sama pemerkosaan juga. Nah, dari sekian banyak problematika yang belum dibahas dan yang sudah dibahas tadi, karena hari ini Hari Perempuan, lu ada pesan-pesan nggak buat wanita-wanita perempuan di sana untuk seperti apa atau apa gitu? Kan di gue dulu ya. Kalau Kalau dari gue pengen teman-teman perempuan di luar sana, dan juga reminder buat diri sendiri juga untuk
berani sih, berani dalam hal apapun, berani dalam hal ya kalau misalkan ngalamin kejadian itu lu harus berani dalam hal karir lu, berani dalam hal lingkungan lu, kayak lu mau berkembang sejauh apa, sebesar apa, yang penting berani. Karena menurut gue apa ya, ya balik lagi, kesetaraan gender tuh bukan hal lu harus sama ngelakuin hal yang sama dengan ya dengan yang laki-laki atau gimana, tapi lu punya kesempatan yang sama. Dan kayak itulah pokoknya. Jadi kayak teman-teman, gue harap perempuan di luar sana tuh dan juga diri gue bisa lebih berani dalam ngelakuin apapun itu. Kalau dari gue pengen tahu bahwa kita perempuan, kita itu punya suara. Kita ya, mungkin sering kali kita diabaikan, sering kali kita nggak didengar, sering kali kita dianggap rendah. Akan tetapi itu jangan sampai jadi hal yang menghentikan kita untuk terus bersuara, untuk terus menyampaikan aspirasi, ide-ide kita dan apa yang kita cita-citakan. Terus juga aku juga pengen teman-teman perempuan di luar sana juga tahu bahwa kita itu punya pilihan. Kita punya pilihan atas diri kita sendiri, dan kita entitled atas diri kita sendiri. Kita bebas, kita mau milih untuk menjalani, untuk ke jalan A atau ke jalan B atau ke jalan C. Itu semua adalah pilihan diri kita. Jangan sampai lingkungan kita tuh mendikte apa yang harus kita lakuin. Jangan sampai gender kayak lu perempuan dan lu lu harusnya, laki-laki, lu perempuan itu jadi batasan. jadi Itu batasan. bukan batasan gitu. Itu sih. Oke, jadi teman-teman, nah ini udah di penghujung acara. Jadi kita udah dapat poin-poin yang yang bagus banget untuk Hari Perempuan Internasional ini. Dan kita sama-sama ya, walaupun gue cowok, gue tetap mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Dan gue juga sama dengan pikiran-pikiran mereka juga berdua, yang tentang gimana caranya mencegah sexual assault atau fenomena-fenomena seksual. Terus juga wanita itu tuh sebenarnya tuh punya kesempatan yang sama gitu loh, sama yang laki-laki. Jadi kita sebenarnya sama, jadi nggak ada keterbatasan di situ gitu. Oke. Nggak ada batasannya. Nah, coba lu ngomong dong buat Hari Perempuan. Oke. Gue di sini mau shout out dulu sama teman-teman yang di sini, sama Anika, karena keren banget loh, lu cowok dan lu mau banget. Thank you. Tapi lu nggak kepo karena kenapa kok hostnya cowok gitu? Oh iya. Sebenarnya sih itu yang kayak gue tertarik dan kayak kenapa jadi lu gitu loh. Biasanya kan di Hari Perempuan tuh orang-orang yang ngasihnya pas perempuan. Nah, karena gue cowok kan gue belum tahu sisi beluknya masalah-masalah cewek. Jadi gue pengen tahu. Ya anggap aja gue nggak pernah tahu gitu loh. Gue orang awam yang benar-benar polos sama itu dunia perempuan tuh kayak gimana gitu. Oke deh, thank you ya udah kesempatan kesini, udah kasih waktu untuk sukses buat lombanya Olga. Terus sukses juga buat kegiatan-kegiatan yang lain, Virial. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Andika, peace out.